Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Kusmiran dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, didampingi oleh ibu saya yang cantik, Ibu Siti Dasila. Beliau adalah kepala sekolah SDN 3 BC Mulya. Pada kegiatan kali ini kita akan mewawancarai kepala Satuan Pendidikan SDN 3 BC Mulya. Apa kabar Bu Siti? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Siti atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk kegiatan wawancara dalam rangka memenuhi tugas saya pada bagian demonstrasi kontekstual, yang mana pada tugas ini akan menyajikan 2 atau 3 wawancara kepada kepala satuan pendidikan sendiri dan yang lainnya. Baik Bu Siti, mungkin ini berlangsung tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 15 menit. Ini berkaitan dengan bagaimana yang Bu Siti lakukan berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kepemimpinan pembelajaran, yang mana untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bu Siti, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Monggo silakan. Kalau saya akan mengomparasikan apakah di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, benar semua, atau malah salah semua. Jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi rujukan moral. Tapi sejauh ini kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk dari keduanya. Itu jawaban saya. Luar biasa Bu Siti ya, berkaitan dengan ketika Bu Siti melakukan identifikasi masalah. Selanjutnya, selama ini bagaimana yang Bu Siti lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki maslahat lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki maslahat lebih banyak akan diutamakan. Tentu saja ini tidak mutlak ya. Dalam beberapa kasus, kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek yang memiliki masalah. Kadang meski berkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Siti lebih mengutamakan sisi kemanusiaan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Siti lakukan selama ini? Yang saya lakukan, saya akan mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak termakan informasi sifat pers, karena kalau saya melakukan itu, nanti keputusan yang saya ambil memungkinkan besarnya akan tidak tepat. Saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalam, lalu saya ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya akan mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Tidak langsung memutuskan, saya akan memilih pada kondisi tenang saat memutuskan. Luar biasa Bu ya, jadi kumpulkan dulu informasinya, tidak langsung mengambil keputusan, namun lebih memilih untuk menenangkan kondisi dalam mengambil keputusan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, namanya saja dilema. Pasti ada perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak
Ini terutama jika ada kaitannya antara personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Tantangan lainnya ketika ada suatu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Ada kekhawatiran, keputusan yang diambil menjadi kurang valid atau objektif. Nah, luar biasa di situ ya. Jadi memang perlu mengambil pandangan yang lebih luas. Selanjutnya, apakah Bu Siti memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya ya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tapi jika masalahnya besar, saya akan lebih suka mengendapkan dulu. Biasanya dalam hitungan hari. Jika saya lakukan agar bisa menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan. Baik Bu Siti, adakah seorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti banyak pengulangan pada kasus sebenarnya, sehingga saya tinggal membuka memori saja. Ya, ini bisa dibilang menjadi jam terbang lah. Berarti luar biasa, artinya Bu Siti ini belajar dari pengalaman ya, yang untuk hal-hal yang kasus yang serupa. Terakhir ini Bu Siti, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etikanya? Ya, yang pertama, kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Itu yang saya pahami. Mau sebijak apapun ketika memutuskan, tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Untuk yang kedua, sebagai pemimpin kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Untuk yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu dari sudut pandang orang lain. Ya, itulah jawaban dari saya. Terima kasih luar Bu Siti ya. Luar biasa bagaimana Bu Siti dalam pengambilan keputusannya ya. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Kusmiran, CPP yang 10 Kabupaten Gresik Banten. Kali ini saya tidak sendirian, yaitu dengan beliau Bapak Slamet Wahana selaku Kepala Sekolah SDN 2 Beji Mulyo. Nah, kedatangan saya Pak Slamet ini dalam rangka pemenuhan tugas CPP saya pada materi demonstrasi kontekstual. Jadi saya akan mewawancarai Bapak selaku pimpinan sekolah di Satuan Pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran yang dilaksanakan, yang telah Bapak laksanakan di sekolah ini. Baik, apa kabar Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya ya. Kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan beberapa keputusan yang telah Pak Slamet ambil berkaitan dengan dilema etika. Baik Pak Slamet, untuk pertanyaan pertama, selama ini nih bagaimana yang Pak Slamet lakukan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Saya akan menyeleksi dulu tentang masalahnya. Apabila masalah itu semuanya benar, itu merupakan dilema.
luar biasa Pak Slamet ya. Nah, terus bagaimana Pak Slamet menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mempertimbangkan dulu kasusnya berat atau ringan. Apabila berat, ya saya akan diskusikan ke teman-teman. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Pak Slamet lakukan untuk mengalami permasalahan. Saya akan mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak termakan oleh informasi yang sifatnya parsial. Oke, luar biasa. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Pak Slamet anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Yang dianggap lebih efektif yaitu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian memilih kondisi terlebih dahulu. Apabila itu ringan, bisa langsung saya laksanakan. Tetapi kalau itu berat, saya akan memilih hari tertentu untuk melaksanakannya supaya ya hati saya juga tenang dan bisa menjalankannya. Intinya hatinya ditenangkan dulu baru bisa mengambil keputusan yang benar. Iya. Ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Slamet dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, namanya keinginan ketika tentu saja ada perasaan senang dan tidak senang antara orang-orang yang mempunyai kasus seperti itu. Oh, artinya Pak Slamet belajar dari pengalaman ya, dari pengalaman yang sudah apabila kasusnya sama tentunya tidak berupa tantangan yang berat. Artinya Pak Slamet berkomitmen menyelesaikan berdasarkan pengalaman yang sudah. Artinya berkaitan dengan jangka panjang. Terakhir ini Pak Slamet, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Slamet petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilematika? Pelajarannya Mungkin berkaitan dengan apakah Pak Slamet bisa berkaitan dengan kepuasan seperti itu? tergantung kasusnya ya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Oke, luar biasa Pak Slamet ya. Terima kasih Pak Slamet ya atas waktunya, sukses selalu dalam memimpin satuan pendidikan ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.